menurut Sensei Oscar, Hmm, kesalahan-kesalahan apa sih untuk orang-orang Indonesia ya iya, ketika belajar bahasa Jepang? pengen cepet ngerti gitu. Heeh. Nikmatin dulu dari dasar ya, bangun fondasinya dulu. Perkuat di vocabnya, Hmm. dihafalkan rumus-rumusnya gitu. Jadi jangan langsung pengen cepet-cepet bisa gitu. Saya sih itu Oke, sih. gak ada yang instan Nggak ada intinya. instan ya. Hajime Oscar Tomosimas. Nijiro Kosai de Inarimasu. Yo yoroshiku onegaishimasu. Halo Sobat Otka, kembali lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Di episode ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana sih belajar bahasa Jepang. Terus ada tambahannya lagi nih, teman-teman bakal mendapatkan informasi ini dari orang yang sudah berpengalaman di Jepang kurang lebih sekitar 3 tahun. Nah, tapi sebagai informasi juga, nanti kita juga akan bahas gimana sih mendapatkan pekerjaan di Jepang tanpa melalui program SSW ataupun TG. Nah, dengan gajinya berapa? Kurang lebih saya dapat bocoran halusnya sekitar 20 sampai 30 jutaan. Nah, ini kita menarik kisahnya kita untuk bahas hari ini. Oke, halo, Sensei Oscar ya. Iya. Latar belakangnya apa dulu gitu, kok bisa langsung ke Jepang? Oke. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Oke, Oscar, usia saya 26 tahun. oke. Sebelumnya saya itu ke Jepang Mhm. dari tahun 2022 gitu. Oke. Jadi setelah lulus saya dari Politeknik ATMI Mhm. di D3-nya, kemudian saya juga sempat cari-cari pekerjaan gitu, Mhm. pekerjaan Di Indonesia di ya? Indonesia. Terus kebetulan ada senpai atau kakak tingkat Wih, saya, senpai. ya senpai, Oke. senpai atau kakak tingkat saya yang kerja di Jepang gitu. Oke. Mungkin sedikit banyak tanya ke dia, Mhm. terus opportunity seperti apa gitu. Nah dari situ timbullah keinginan gitu pengen Mhm. kerja ke Jepang. Kebetulan juga waktu itu perusahaannya sedang buka job fair Mhm. di kampus. Kemudian jadi saya langsung apply di situ. Apply langsung interview segala macam, puji Tuhannya lolos gitu. Oh, Puji Tuhan lolos. alhamdulillahnya lolos ya. Iya, Tapi memang power of networking ya. yes. Wow. Jadi untuk teman-teman tips ya buat teman-teman yang pengen memulai karir dalam maupun luar negeri sebenarnya networking itu penting ya. Tapi Betul. dalam arti bukan orang dalam yang Iya, artian membantu segala halnya dengan iya, mudah bukan ya. betul. Tapi cari informasi, Cari informasi itu itu. penting banget. Nah, salah satunya juga ini sebagai informasi teman-teman kalaupun pengen tahu bagaimana caranya bangun networking ada di Smart Skill ya. Linknya di mana? Klik link di bio aja atau di deskripsi ya. Lagi Sensei Oscar. Nah, ini kok ada pengalaman 3 tahun gitu langsung kerja program SSW atau TG ataukah kerja gimana? Sebelumnya juga backgroundnya kan dari engineering gitu, Oke. kuliahnya juga dari mekatronika saya. Mhm. Kemudian dari situ mungkin matching backgroundnya, kemudian Oke. saya kerja langsung jadi engineer gitu di sana. Kemudian juga dari situ saya juga jadi research student di sana. Jadi apa? Jadi research student, Research student. ya research Oke. student selama 1 tahun gitu dari perusahaan gitu. Gratis itu berarti. Gratis 100%. Oke. Nah, berarti ini pakai visanya visa apa? Oh, visanya visa engineer. Visa engineer. Iya. Dapat berapa kontrak itu berapa berapa tahun tuh visanya? Oh ya, kebetulan waktu itu 1 tahun sih karena masih Satu. awal gitu. Oh, oke. Ini bisa spill gajinya nggak nih? Oke. Start form berapa lah? Oke. Di range sih sekitar awal ya fresh Mhm. graduate itu di 20 sampai 30 sih Wow, gitu. gede ya, 20 sampai 30 juta di awal. Iya, di awal. Oke, bersih gitu, kotor. Bersih. Bersihnya? Iya, bersihnya Wih, gitu. luar biasa. Kok bisa? Kan baru ya pengalaman kerja 1 tahun ya, Iya, pengalaman kerja 1 tahun. kerja tahun di Indonesia, tapi kok bisa dapat segitu? Ya memang mungkin juga standarnya mereka juga mungkin UMR mereka di sana juga tinggi gitu. UMR tinggi. Mungkin kalau dikonversi ke rupiah Mhm. itu akan besar gitu. Tapi kalau misalkan di sana mungkin itu udah standarnya di Standar. sana Oke. gitu. Kesenjangan kurs gitu. Iya. Benar-benar. Tapi memang untuk orang yang fresh graduate Hmm. itu memang sangat direkomendasikan sih untuk misalkan cari opportunity pengalaman di luar negeri dulu gitu. Oke. Untuk apalagi untuk awal-awal ya. Ya untuk awal-awal. Ini kok bisa-bisa ke Jepang itu berarti emang sudah di prepare untuk sebelumnya belajar bahasa Jepangnya dan sebagainya. Oke. Waktu itu berangkat level apa? Oke. Sebelumnya sudah di prepare sih. Memang ketika kuliah juga saya udah sempat ambil les waktu itu. Oke. Ambil kursus bahasa Jepang. Kemudian juga waktu saya berangkat ke Jepang mungkin baru di level N4 ya. N4 gitu. Hanya bisa percakapan sederhana sih sebenarnya gitu.
Cuman karena background saya dari teknik linear, terus sedikit bisa bahasa Jepang, jadinya lancar gitu untuk pengurusan visa, untuk diterima kerjanya. Oh, oke. Jadi untuk teman-teman nih nggak bisa ya kalau tidak ada persiapan. Iya, nggak ada persiapan nggak. Jadi harus dipersiapkan memang Iya, ya. sedikit sulit. Kalau dulu sampai N4 ya belajar Iya, ya. Pak. Berarti memang harus bisa bahasa Jepang minimal di Iya, level N4, bangun networking sampai bisa kerja profesional di Jepang ya. Ini iya, kerjanya kerja profesional, bukan kerja melalui program SSW ataupun TG iya, ya. iya. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak apply-nya dari Indonesia langsung? Bisa ya tadi. Oh iya, Nah, kalau yang lainnya lah gitu, kalau oke. yang nggak ada, belum ada ini, apa yang harus disiapkan? Sebenarnya bisa banget sih untuk apply, terutama mungkin yang saya tahu Hmm. dari LinkedIn itu. Oh, LinkedIn, Dari oke. LinkedIn, minasang atau kalian semua Hmm. bisa bikin dulu akun LinkedIn-nya, kemudian Oke. juga di-setting dulu perusahaannya, misalkan lokasi di Jepang gitu. Setting apanya? Lokasi lokasi Lokasi. di LinkedIn-nya gitu. Jadi bisa lihat gitu yang buka lowongan itu di Jepang tuh perusahaan apa saja gitu. Oh, ya di lokasi di kitanya ya. Iya, Jangan di lokasinya. Indonesia, tapi di Iya, Jepang. Oh, oke. lokasinya bisa, terus Hmm. kemudian cari itu yang sesuai dengan background-nya minasang gitu. Hmm. Kemudian kalau dari saya sih kalau mau ke luar negeri ya memang persiapkan dulu bahasa gitu. Jadi Minimal apa? minimal sih kalau sekarang ya, kalau untuk profesional sih lebih baik N3 gitu. Oke, Tapi tiga. nggak menutup juga beberapa perusahaan mungkin menilai dari cara bicaranya gitu. Cara bicaranya itu komunikasinya mengerti gitu. Komunikasinya ngerti, itu bisa juga gitu. Mungkin tanpa sertifikat juga banyak ya bisa gitu. Asal komunikasinya lancar. Mungkin kalau untuk sertifikat hanya di dokumen screening aja sih gitu. Hmm. Oke. Kualifikasinya udah oke, ya biasanya langsung Walaupun langsung kita punya sertifikat N4, iya, tapi ketika kita interview, ngobrolnya selevel N3 sebenarnya iya, bagus ya. sebenarnya bisa itu. Oke. Nah, berarti untuk sekedar administrasi aja ya, sertifikat itu. Administrasi ya betul. Oke. Paling penting berarti bisa bahasanya. Iya, paling penting bisa bahasanya Oke, sih. bisa bahasa. Nah, itu sulit nggak sih ngambil pakai program kayak gini langsung kerja profesional atau hanya untuk khusus-khusus bidang-bidang tertentu gitu? Sebenarnya sulit ya, dari awal sih informasinya sih itu yang sulit ya, cari Dari informasinya. informasinya, oke. Cari informasinya yang sulit gitu. Jadi, sebelum saya lulus juga itu udah 3 tahun berarti saya Hmm, prepare gitu. Dari oke. nanya-nanya ke orang-orang, terus saya suka nonton YouTube-YouTube orang yang udah kerja ke sana gitu, kerja di Ah, Jepang. Jadi memang yang sulit sih bagi saya informasinya sih. Kalau belajar bahasa Jepangnya mungkin setiap hari gitu belajar itu ada progresnya sih gitu. Sama yang terpenting kalau belajar kan belajar sendiri ya, misal hmm, terutama itu kan hanya secara pelajaran yang ngerti ya. Tapi untuk di Jepang kan yang dibutuhin kan komunikasi ya juga gitu. hmm. Nah itu juga bisa juga dilatih dengan cari partner gitu, partner yang bisa ngobrol bahasa Jepang gitu. Oke, nah ini ngomong-ngomong belajar kan kita sudah tahu ya pengalaman beliau apa di Jepang di Tokai University ya. Ya, Nah, kemudian selama 3 tahun juga kerja di sana. hmm. Nah, gimana sih dulu belajarnya, tipsnya gitu dari apa dari Sensei Oscar bisa sampai sehebat ini, woi. Oh, enggak boleh. Gimana gimana dulu belajarnya? Dulu sih karena saya prioritasnya utama kan kerja ya, terus Hmm, juga kuliah itu dikirim dari perusahaan gitu. hmm. Jadi mungkin sulitnya itu bagi waktunya sih gitu, antara bekerja dan kuliah gitu. Oke. Karena juga saya bekerja di Jepang itu sekitar setiap hari itu bisa 12 jam gitu. Lembur sih itu, Oh, hitungnya oke. lembur. Kemudian habis lembur harus belajar lagi gitu buat research-nya. Oh, beda lagi ya. Benar. Buat research-nya. Jadi memang adaptasinya itu pertama mungkin di bahasa gitu, karena Hmm, bahasa sehari-hari sama bahasa tekniknya Jepang tuh berbeda kan, hmm. gitu. Jadi belajarnya itu double gitu. Jadi pahamin dulu bahasa Jepangnya, kemudian untuk masuk secara teknikalnya belajar lagi gitu. Jadi belajar dua, belajar bahasa Jepang secara teknikal dan bahasa tekniknya gitu. Iya, beda, beda, bener ya, beda ya. Iya. Itu gimana cara belajarnya? Apakah dengan cara harus dengan apa tutor belajar atau memang mempraktekkan atau gimana? Belajar apa secara teknikal? Oh, bahasa-bahasanya itu bahasa Oh, Jepang. secara bahasa sih sebenarnya kalau saya belajarnya mandiri, karena waktu Hmm, itu udah nggak les. hmm. Belajar mandiri dengan beli buku sih, beli buku di sana. Kemudian setelah baca-baca gitu kan ada formulanya ya, Oh iya. ada formulanya.
Habis saya baca itu langsung diaplikasikan gitu. Aplikasikan itu dengan langsung ngobrol langsung dengan orang Jepangnya gitu. Oke. Berarti tapi sebelumnya emang belajarnya otodidak atau kamu yang pakai kursus? Pertama kan kursus dulu waktu di Kursus. Indonesia. Nah, Waktu di Indonesia. kenapa Pak? Kenapa pakai kursus nggak otodidak? Kan banyak di Oke. YouTube, di Oke. aplikasi. Kenapa? Ya sebenarnya sih saya pengen ngerasain sih belajar itu di kursus itu seperti apa gitu metodenya. Nah setelah saya tahu metodenya, baru saya kayaknya bisa deh belajar sendiri gitu. Jadi kayak Oke. gitu. Lebih ke cari metodenya. Dari ya, gitu metodenya belajar. sih ya gitu. Karena kalau belajar otodidak bisa nggak sih sebenarnya? Bisa banget belajar otodidak. Apalagi sekarang kan juga aplikasi banyak ya. Oke. Aplikasi banyak. Terus kalau misalkan mau belajar secara tulisan, itu tinggal lihat aja website belajar gitu. Atau bisa juga ikut les-les yang online gitu, les-les bimbel yang online. Kemudian juga di YouTube gitu. Jadi nonton podcast juga saya sebenarnya untuk podcast. melatih ini cara dengarnya gitu. Dulu rekomendasi channel podcast yang sering ditonton apa? Random aja sih podcast Jepang gitu. Terus banyak sama ini film Doraemon saya suka nonton gitu. Tapi yang pakai bahasa Jepang. Pakai bahasa Jepang gitu. oke. Jadi memang kotoba atau vocabnya itu gampang banget untuk didengar gitu, mengerti. Dari film-film ya? Iya, dari film-film, betul. Podcast. Nah, emang Iya. bahasanya bahasa sehari-hari ya? Yes, betul. Oke. Bisa belajar otodidak asalkan teman-teman konsisten belajar Iya. dari platform-platform YouTube ataupun buku Iya. ataupun dari dari kelas-kelas online, Hmm. asalkan teman-teman konsisten belajarnya ya dan dipraktekkan ya. Betul. Oke. Nah, sekarang saya pengen tahu sih dulu tipsnya bisa belajar bahasa Jepang dan kan bisa sampai N4 ya? Iya, di Indonesia. N4 kan Iya. di Indonesia. Itu teknik belajarnya kayak gimana? Apakah dengan metode seperti apa? Ada nggak sih strateginya? Strategi sih waktu itu saya fokusin dulu di ini sih pemahaman tentang formulanya gitu. Formula apa tuh? Formula itu jadi kayak rumus-rumus misalkan ada subjek, predikat, objek gitu. Oh, Susunannya oke. gitu. Oke. Nah, habis dari situ udah paham, baru saya ini sambil disertai juga ngapalin kotoba vocabnya. Oke. Jadi semakin banyak vocab itu jadi pengembangan kalimat-kalimat itu bisa lebih luas gitu. Oke, berarti mempelajari dulu struktur Strukturnya. kalimat Jepang itu Iya, kayak gimana strukturnya. ya? Betul, strukturnya. Oke, nah, habis itu coba dipraktekkan. Coba praktekkan. Contohnya ada nggak contoh real case-nya? Oke, waktu itu kan masih di Indonesia ya, terus juga mau praktekin sama siapa gitu. Sama temen juga belum ada yang bisa bahasa Jepang Oke. gitu. Terus kalau misalkan waktu saya les sama sensei sih ada sih gitu. Cuman kan itu hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali waktu itu. Nah, saya waktu itu pernah join di suatu platform gitu yang bisa kita komunikasi sama orang asing gitu. Nah dari situ saya mungkin pakai VPN yang Jepang gitu. Nah, saya latihan tuh di situ, latihan conversation-nya di situ. Oh, itu nekat gitu. Iya, karena buat ada partner komunikasinya gitu. Walaupun kita belum terlalu ini, nekat aja ngomong gitu. Iya, gitu. Oke. Ngomong apa waktu itu awal-awal yang sering-sering ditanyain? Paling pertama sih perkenalan dulu gitu. Saya lagi belajar bahasa Jepang nih gitu. Boleh nggak bantuin saya latihan ngomong gitu, kaiwarensu. Oke. Responnya dari orang Jepang? Mereka kayak seneng gitu. Mereka pokoknya seneng sih kalau orang yang mau belajar bahasa mereka gitu. Jadi welcome gitu. Walaupun belum bisa, mereka agak sedikit revisi dikit sih. Tapi asal dia mengerti artinya juga it's okay sih. Gak apa-apa. Emang bener ya, bahasa itu harus dipraktekin terus ya? Iya, memang harus dipraktikin terus sih. Kalau nggak cuma teori, kan kalau kita belajar cuma teorinya aja, Iya. ya kita paham sih ya, secara Iya. grammarnya. Nah, tapi ketika kita ngomong, kalau nggak dipraktekin ya pasti lupa kan? Iya, pasti Apalagi lupa. aksennya, kemudian kayak gimana cara bacanya, itu Iya, lumayan rumit ya. lumayan rumit. Betul. Selain dari pakai aplikasi, kemudian dari nonton YouTube dengan kursus, ada lagi nggak? Saya dari ini sih baca-baca buku, Baca buku. baca-baca buku sama nonton film aja sih. Itu aja sih Oke, sebenarnya. kalau baca bukunya bahasa Jepang full. Iya, bahasa Jepang, buku cerita sih, buku cerita anak-anak TK di Jepang gitu. Oh. Yang awal-awal ya. Oke. Belajarnya dari level yang paling rendah dulu. Jadi buku-buku cerita kan enak tuh, ada gambarnya, jadi bisa Langsung ke visualisasikan Iya, ya. betul. Ini tuh maksudnya apa gitu Iya, ya? itu maksudnya apa gitu sih. Dari buku, dari YouTube, dari tutor gitu ya. Iya, Oke. gitu. Nah, kalau menurut Sensei Oscar, Hmm, kesalahan-kesalahan apa sih untuk orang-orang Indonesia ya iya. ketika belajar bahasa Jepang? Kesalahannya sih mungkin mereka ini ya, pengen cepet
mengerti gitu. Heeh. Padahal mungkin mereka harusnya nikmatin dulu dari dasar ya, bangun fondasinya dulu, perkuat di vocabnya, Hmm. dihafalkan rumus-rumusnya gitu. Jadi jangan langsung pengen cepet-cepet bisa gitu. Saya sih itu Oke. sih. Gak ada yang instan Nggak ada intinya. instan ya. Tadi kan ada bagi waktu. Iya, Nah, itu gimana caranya biar konsisten kita itu belajar? Yang ikutan kursus tuh biasanya orang-orang yang saat ini baru kelas 3 atau kayak iya. yang lagi kuliah tapi mau bentar lagi mau lulus, Hmm, ataupun yang saat ini baru kerja tapi awal-awal kerja pengen saya pengen kerja di Jepang deh. oke. Itu bagi waktunya gimana gitu? Cara bagi waktunya, pertama balik lagi, tujuan saya tuh untuk apa gitu. Nah, Oke. tujuannya udah dimantepin, nah baru coba dulu dari, pokoknya intinya coba dulu sih, coba dulu konsisten gitu. Oke. Terus dipaksa terus sih, biar jadi minggu 2 minggu awal sih berat sih, tapi setelah sudah masuk nih, udah kecemplung nih, pasti di 3 minggu seterusnya sih harusnya udah terbiasa sih. Nah, ini kan istilahnya penyemangat lah buat teman-teman Sobat Otka. Iya. Ada nggak sih pernah momen stuck gitu belajar? Ada, tentunya ada. Ada. Udah terlalu banyak ini ya, bahas-bahas soal gitu buat JLPT ya, buat Heeh. JLPT. Kenapa sih harus belajar nggak langsung ngerti aja gitu? Kita ada sih mau apa namanya, lebih Kesal gitu ya. bosen. Kenapa sih nggak ngerti-ngerti gitu? Tapi ya udah, itu namanya bagian dari proses kan, Hmm. bagian dari proses. Mungkin kalau misalkan bosen ya, saya sih tetap biar bisa tetap belajar. Mungkin nonton film-film ini ya, film anime Jepang gitu. Hmm. Terus film-film, drama-drama Jepang gitu, itu bisa sih. Jadinya nggak cuman belajar bahasanya juga, tapi masuk ke situnya sih. Oh, itu berarti sesuai yang kita sukai lah ya. Iya, yang Belajar suka, bahasa itu betul. sesuai yang kita sukai, coba kita Iya. lakukan, misalnya dengan menonton atau membaca, Hmm. ataukah dengan apa, tapi langsung itu praktekan ya. Iya, atau enggak bisa juga kalau misalkan main game, Hmm. subtitle-nya itu bisa diganti gitu, jadi bahasa Jepang Oh gitu. iya. Itu sih banyak dari teman-teman juga belajarnya kayak gitu. Oke, ini saya juga baru dapat insight baru nih. Kalau pengen latihan bahasa Jepang daripada dengan orang Indonesia, menggunakan salah satu aplikasi ini ya, biar Iya. untuk sebenarnya ngomong langsung dengan orang Jepangnya langsung ya. Iya, betul. Iya. Saya juga waktu itu juga sempat ini sih, terinspirasi dari salah satu YouTuber gitu. Jadi Oh dia iya, bisa bahasa, Shinaki ya. iya betul, bisa bahasa Rusia Rusia. gitu kan. Dia kan otodidak ya, setahu Iya, saya iya. ya. Nah, dari situ mungkin saya lihat metode-metodenya kayak gimana sih. Oh, dia habis belajar terus dia langsung latihan conversation gitu. Ya memang Kak, saya juga kan dulu anak sastra, Oh iya. Tapi kalau kita tidak terbiasa ngomong ya sulit sih. Iya, betul. Kalau tidak terbiasa ya, teman, kalau tidak terbiasa ngomong ya aman. Gitu. Iya. Kalau dulu rekomendasi buku-buku ketika belajar di Jepang ya, buku-buku apa selain cerita ada nggak? Oke, kalau buku rekomendasi sih pasti mungkin yang udah pernah belajar bahasa Jepang itu Minano Nihongo sih. Minano Nihongo 1 dan 2 gitu. Itu cukup sih buat level dasar. Oke. Nah, nanti ketika masuk level yang agak advance di N3 gitu, bisa pakai buku Soma Tome gitu. Jadi itu kumpulan soal-soal JLPT. Ini mungkin teman-teman Sobat Otka belum tahu. Bener nggak sih ini bisa bahasa Jepang? Coba coba pengenalan atau gimana nih? Silakan. Hajimemashite, Oscar Tomosimasu, Nijiro Kosai de Inarimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Voice. Keren banget. Ini kayak orang Jepang. Emang ketika di Jepang itu dianggap orang Jepang asli kah? Atau orang apa dulu? Sebenarnya ada cerita lucu sih. Oh, gitu. cerita apa tuh? Mungkin secara muka visual ya, agak mix Oke. Chinese gitu. Mungkin ketika masuk ke Jepang agak sedikit sama nih gitu. Beda banget ya kalau misalkan sama orang Indonesia gitu kan. Nah, ketika di Jepang itu saya sering dihampiri sama orang Vietnam, orang China gitu. Jadi mereka dengan pedenya langsung ngajak ngobrol saya itu pakai bahasa mereka gitu. Oke. Saya juga nggak ngerti itu artinya apa gitu. Sorry, what you mean? Saya bilang gitu. Oh, gitu. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa ya. Oh, sorry, kirain orang Vietnam gitu. Oh, bukan, saya bukan orang Vietnam. Mereka bisa ngomong pakai bahasa Jepang juga sih gitu. Orang Indonesia tapi dianggap orang Vietnam, orang Jepang ya, sama orang Chinese tuh. Tapi ada momen lucu lagi nggak yang bikin ini? Jadi waktu itu ya saya lagi ke Kyoto gitu, lagi liburan. Waktu itu saya lagi di Kiyomizu-dera gitu. Jadi ada tempat rekreasi lah gitu. Terus saya waktu itu lagi berdiri sih, lagi lihat pemandangan aja gitu. Terus ada orang Indonesia kebetulan mau foto gitu. Kebetulan mungkin saya agak ngalangin pemandangan ya. Terus dari beliau mungkin ngomongnya ini ngalangin banget gitu. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Terus habis itu saya kan ngerti ya, saya ketawa gitu. Saya senyum aja, terus
mereka bilang lagi, kok masnya senyum-senyum ya, kenapa gitu, ngerti apa ya gitu, saya senyum-senyum, iya mbak saya ngerti gitu. Ya mbak, Kayaknya Sensei Oscar kita ini modus kali ya. Iya mbak saya ngerti, saya bilang gitu. Oh mereka langsung kaget, malu gitu. Sangkanya apa? Disangkanya orang orang asli sana, orang lokal gitu. Makanya gitu, makanya hati-hati. Oke, oke. Oke, nah ini kan cerita unik. Kita balik lagi ke pembelajaran bahasa Jepang lagi. Ada nggak momen belajar yang unik gitu? Dari momen belajar sih, kalau yang saya rasain ya, di Indonesia sama di Jepang, mereka itu fokusnya lebih ke prakteknya sih gitu. Maksudnya Lebih kayak ke, gimana? jadi mereka langsung terjun langsung gitu. Jadi nggak terlalu banyak di teorinya gitu. Karena mungkin juga saya research student kali ya. Jadi harus fokusnya research gitu. Oke. Tapi dari metode-metodenya mereka tuh, mereka nyusun dulu kerangka awalnya gitu. Misalkan mau research sesuatu, ya udah kerangkanya misalkan dimulai dari hal yang paling dasar dulu gitu. Kan kalau di Indonesia mungkin ini yang pernah saya pelajari ya, lebih fokusnya itu ke tujuannya mau apa gitu. Nah, kalau di Jepang tuh lebih terstruktur gitu, lebih detail gitu untuk penelitiannya. Nah, kita balik lagi ke masalah tip belajar, Oke. belajar bahasa Jepang. Ketika di Jepang itu belajar lagi nggak sih? Atau cukup aja? Bahasanya ya, dari Nah, bahasa. Iya, belajar lagi pasti. belajar. Nah, itu Belajar gimana lagi. belajarnya? Dengan tutor lagi atau dengan kayak gimana? Oke, waktu di Jepang sih saya mandiri sih waktu itu, belajar lagi. Karena sebelumnya udah tahu nih, udah dapat metodenya dari sensei sebelumnya, kemudian juga saya aplikasikan sendiri gitu dari platform-platform, dari buku-buku yang lain. Terus apa namanya di belajarnya ini apa ada formula nggak? Formula rahasia dari Sensei Oscar gitu? Oke, kalau dari formula sih mungkin juga saya sama ya seperti orang-orang lain gitu, standar lah. Tapi kalau saya belajarnya itu karena fokusnya mungkin untuk JLPT ya, saya lebih lebih research tentang cara mengerjakan soal JLPT gitu. Jadi tips-tips JLPT gitu. Jadi fokusnya langsung ke situ. Kalau untuk belajar secara untuk ngerti komunikasi, itu langsung terjun aja sih, terjun komunikasi sama mereka gitu. Nggak ada lagi ya, nggak ada lagi ya, Nggak ada lagi gitu. harus ngomong ya. Harus ngomong pokoknya. Oke, berarti untuk teman-teman Sobat Oka di sini, kalau pengen jago ngomong bahasa Jepang, mau nggak mau harus ngomong sama orang. Kalau bagusnya sih native ya. Iya. Kalaupun sama ini orang Indonesia juga sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau bagusnya sama orang Jepangnya langsung ya. Yes, betul. Tapi kalau untuk fokusnya JLPT JLPT, gitu. teman-teman harus fokus ke latihan. Iya, harus fokus latihan soal. Waktu itu belajar latihan soalnya dari mana? Dari beli buku sih, beli buku namanya Somatome. Somatome, Iya. oke. Jadi di situ ada kanji, terus ada dokai soal cerita, terus ada listeningnya juga. Dari situ sih belajar ya. Kurang lebih itu sama sih seperti di LPT gitu. Kan tadi kerja di Jepang langsung program profesional ya, Iya. engineering. Ada nggak sih momen orang-orang yang orang non engineering tapi bisa kerja di bidang engineering gitu? Oh ya, ada sih, bisa gitu. Karena Bisa. Waktu itu juga saya lihat dari pengalaman rekan kerja saya sebelumnya, beliau sudah lama di Jepang, kemudian juga lulusannya juga lulusan sastra gitu. Sastra Jepang. Sastra Jepang Oke. gitu. Kebetulan dari lulusan sastra Jepang masuk ke dunia engineering gitu. Itu bisa gitu. Asal dengan bahasa Jepangnya sudah bisa gitu. Jadi syarat utamanya sih bahasa Jepang gitu. Setelah bahasa Jepangnya sudah oke, mungkin beberapa perusahaan tuh bisa gitu, bisa menerima gitu. Kalau soal secara teknikal, secara pekerjaan itu bisa dipelajarin lagi sih dari nol gitu. Yang penting bisa dulu komunikasi sama orang Jepangnya. Anak sastra ya? Iya, anak Anak sastra. sastra tapi ke teknik. Yes, betul. Itu N berapa beliau? Beliau yang satu, sudah 9 tahun. Luar biasa Iya. N1. Oh, berarti memang kalaupun mau kerja di sana, walaupun nggak ada latar belakang itu, bisa, asalkan kemampuan bahasa Jepangnya bagus ya. Iya, asal kemampuan. Oke. Berarti teman-teman kalau di Jepang bisa kerja tidak linear ya? Bisa, Tidak ya. linear dengan pengalaman pendidikan atau pengalaman Bisa. sebelumnya ya. Gajinya lumayan gede lagi nggak sih? Lumayan sih, bisa. Start tahun berapa tuh? Kalau ini profesional atau Profesional, yang profesional? Profesional sih mungkin startnya sama ya, di 20 sampai 30 gitu. Kalau saya misalnya saya usianya 30-an atau Oh ya, 40. oke. Kalau di Jepang juga mereka lihat di umur sih. Kalau dari 26 ke atas tuh biasanya gajinya lebih besar. Lihat dari umur. Range-nya nih, berapa kepo nih? Range-nya mungkin di startnya di 25 gitu. Di Start 25. Iya, 25 sampai 30-an
20-an ke atas gitu. Dari umur sih. Oh, di umur juga Dari umur juga dilihat gitu. Iya, oke. Tahu saya dari 26 ke atas tuh udah beda gitu. Paling berarti semakin tinggi usia Semakin tinggi usia harusnya semakin semakin besar Hmm. karena beban hidupnya. Iya, Oke. Nah, kita balik lagi ke masalah bahasa ya. iya, Berarti tadi kan sudah selesai belajar bahasa dan sudah ke Jepang juga iya, melalui Tokai University. iya, Nah, terus balik ke Indonesia. Nah, sekarang kan ngajar ya di iya, OTKA. betul. Oke, kita bahas mengajar. Iya, Nah, sebagai informasi juga, CC OTKA juga salah satu siswa OTKA juga ternyata iya, ya, fun betul. fact-nya ya. Iya, Iya, siswa OTKA ya dulu. yes, betul. Bahasa Jepang apa tuh? Bukan bahasa Prancis ya. Wih, kok bahasa Perancis? Iya, Kok bisa? iya. Oke, jadi cerita mundur sedikit Oke, mundur boleh, ya. boleh. Jadi waktu saya di Jepang juga waktu itu jadi siswa OTKA gitu. Jadi sebenarnya saya dalam 1 minggu itu ada waktu kosong gitu. Terus saya bingung mau ngapain ya gitu. Mau ngapain ya? Oh ya udah deh, saya cari-cari mau belajar bahasa gitu. Kebetulan juga setiap saya mau belajar bahasa itu saya pikir fungsinya tuh buat apa gitu, tujuannya tuh buat apa saya belajar bahasa itu. Kebetulan waktu itu juga saya mau cari opportunity kerja ke luar negeri yang lain gitu, yang bisa pakai bahasa Prancis gitu. Nah dari situ saya cari-cari kursus, kemudian juga lihat teman ada yang daftar juga di OTKA. Oh saya tanya nih gitu, saya tanya gimana sih kursusnya, terus fleksibel nggak sih sama jamnya gitu. Oke, ternyata kayak cocok sama saya nih. Terus saya carilah di Instagram, saya chat gitu. Sampai akhirnya saya daftar di OTKA sebagai siswa bahasa Prancis. Wih, masih bisa bahasa Inggris. Wah, udah lupa sih. Karena udah lama ya. Iya. 2000 berapa? 2023 gitu. 2023 ya. Iya. Oke, hampir 2 tahun Iya, lah hampir ya. 2 tahun. Gak dipakai kan ya? Iya, nggak Ya dipakai. gitu, bahasa memang kalau Iya. nggak dipakai ya lupa kan. Makin pakai lupa gitu. Oke, nah belajar bahasa di OTKA di Prancis ya, Iya. atau di Messi Prancis waktu itu ya kan. Iya. Nah, pengalaman belajarnya di Messi Prancis OTKA gitu ya, by Iya. OTKA itu gimana? Dari pengalaman belajar sih saya seneng ya, justru seneng karena tutor-tutornya itu muda, Wih, masih muda waktu itu. Karena cantik atau apa nih? Masih muda, terus juga bawaannya itu enak gitu, Oke. asik gitu. Jadi ngajarinnya itu lebih menyenangkan, nggak yang bikin stres gitu belajarnya. Karena kan harus kalau mau belajar suatu bahasa tuh kan harus seneng gitu. Betul, betul. Harus seneng gitu. Jadi memang dari pengajar OTKA itu menyampaikannya dengan baik. Selain dari segi pengajaran, ada benefit apa yang dirasakan waktu itu? Benefit modul-modulnya ya, modul-modulnya juga waktu itu membantu sekali gitu untuk belajar dari dasar gitu, mudah dipahami gitu. Dari modul, dari latihan listeningnya gitu, itu lengkap sih di OTKA gitu, ada semua. Jadi nggak cuman pelajaran doang, terus dari listening, terus dari video-video yang ditampilkan, itu membantu banget sih. Lengkap berarti ya, Belajar lengkap banget. mulai dari tutornya yang memberikan info materinya sampai ke benefit tambahan kayak modul, kemudian untuk latihan-latihan listening dan sebagainya ya. Oke. Ada yang lain nggak, misalnya mendapatkan feedback atau apa? Oh ya, feedback sih ada sih gitu. Jadi waktu saya les di 1 bulan awal sampai 3 bulan, itu dari tim OTKA-nya sendiri menelpon satu-satu gitu. Jadi kan ngerasa eksklusif gitu ya sebagai siswa gitu. Ditanyain di OTKA gimana proses pembelajarannya, terus ada kritik dan saran nggak gitu. Jadi mereka juga menerima gitu loh, menerima kalau misalkan ada kekurangannya gitu. Itu yang dirasakan. Itu yang dirasakan. Nah, dari hal kayak gitu memang merasa dari Sensei OTKA sendiri, wah ini memang kursus yang cocok gitu. Iya. Atau gimana? Menurut saya ini bimbel yang bagus sih, karena juga selain dia mengajar, mereka juga peduli gitu loh kalau dengan siswanya secara langsung gitu, di personal chat secara langsung, di telepon secara langsung gitu, satu-satu tuh didengar gitu feedbacknya gitu, kekurangannya apa. Tapi langsung di situ ada perubahan nggak? Ada sih, ada. Mungkin kalau misalkan si feedback misalkan ditambah harus ini apa namanya, minta tolong dong lebih dibanyakin ngajar, ditampilin lagi video-video yang menarik gitu. Iya sih, abis itu langsung ada gitu. Jadi mereka menerima feedback banget. Oke, jadi ketika dapat feedback, Iya. langsung diterima oleh tim OTKA, kemudian dari tim tutornya melakukan perubahan Iya, gaya betul. belajarnya gitu ya. Iya. Oke. Nah,
Sekarang kan sudah menjadi tutor ya Iya. di Otka, tapi bukan bahasa Prancis ya. Yes, betul. Jadi sensei, oke. Iya. Kenapa pilih Otka sebagai tempat untuk berdedikasi untuk mengajar? Sebelumnya juga karena murid OTKA ya. Jadi kurang lebih secara metode pengajaran itu juga udah familiar gitu. Oke. Jadi karena melihat pengajar saya langsung waktu itu, madamnya. Oke. Terus juga saya lihat di OTKA itu ngajarnya enak gitu, ngajarnya enak, terus juga fleksibel gitu, secara online terutama gitu. Terus juga memang di OTKA itu saya lihat kan ada dulu sih yang saya tahu ada kelas gold dan platinum ya. Iya. Ada dua itu sih gitu. Terus juga tutor-tutornya itu masih muda-muda gitu, cocok gitu jadi sama saya. Masih Banyak frekuensi lah ya. masih satu frekuensi gitu. Jadi saya oke deh coba lamar gitu. Oke. Gitu. Jadi baru join kapan? Baru join sebenarnya Juni kemarin sih. Juni ya. Iya, Juni Oke. kemarin. Kan baru pulang dari Jepang tuh April. Iya, April baru pulang. April, alhamdulillah bisa join di Otka. Iya. Ngajar apa di Otka nih? Saya ngajar kelas reguler, platinum kelas Ichinomiya. Oke. Halo, coba sapa dulu dong. Halo, biasa. Oke. Terus saya juga ngajar kelas private. Kelas private. Iya. Oke. Saya penasaran yang diajar itu usianya berapa waktu itu? Oke. Saya yang sekarang nih. Oke, yang saya ajar sekarang itu dari SMA sampai ada yang usia 80 tahunan gitu. Hah? 80 tahun? Iya, betul. Buat apa? Waktu itu sih sempat tanya sih di awal kelas Mhm. itu kayak motivasinya apa sih Mhm. mau belajar bahasa gitu. Jawabannya sebenarnya beliau ingin ketika main ke Jepang itu bisa komunikasi singkat sih gitu Oh. dengan orang-orang di sana. Jadi memang di Jepangkui ya, di Jepangkui sendiri, Jepangkui by Otka, Iya. memang belajarnya cocok untuk anak-anak SMA sampai ke usia 80 ke atas ya. Iya, Oke. betul. Jadi nggak ada batasan umur ya, semuanya bisa Bisa masuk ya? masuk. Karena yang ngajarnya masih anak-anak muda. Wih. Oke, nah pengalaman belajar ada hal-hal unik ya ketika ngajar waktu kemarin? Ini sih kayak ternyata ngajar itu seperti ini ya gitu. Dari siswa gitu kan, kalau siswa kan tujuannya kayak belajar gitu ya. Nah ini lebih cara komunikasinya gitu, gimana sih cara komunikasinya, penyampaiannya ke siswanya biar dia tuh ngerti dan happy gitu. Cara treatnya itu gimana gitu, itu sih yang paling ini. Dari pengalaman, ada nggak siswa-siswa yang ternyata dikasih satu kali materi langsung bisa? Ada? Oh, ada. Tapi memang siswanya sebelumnya emang udah bisa bahasa Jepang atau kayak gimana? Oke, mungkin siswanya memang udah minat ya ke sana, udah seneng gitu. Jadi mungkin udah explore duluan gitu. Jadi mereka dikasih materi satu udah cepat ngerti gitu. Dari basicnya udah kuat mereka. Kalau dipresentasikan orang-orang kayak gitu di kelasnya Sensei, berapa persen kira-kira? Mungkin hampir setengahnya sudah 50%-nya ya? 50% ya. Oke. Tips dari Sensei sendiri untuk temen-temen ya, biar belajarnya efektif gitu, itu harus kayak gimana? Yang pertama mungkin bisa masuk OTKA juga ya. Nice. Bisa masuk OTKA gitu. Oke. Kemudian juga bisa ini ya, langsung diajarin sama tutor-tutor yang oke lah. Nice. Salah satu orang sudah berpengalaman ya. Iya. Oke, dari tutor Otka juga memang tutor-tutornya di Info Jepangkui ya. Iya. Nah, di Jepangkui juga memang banyak orang-orang yang jadi tutor, itu orang-orang yang sudah berpengalaman di Jepang kan ya? Iya, betul. Nah, itu sebagai insight ya. Ada nggak sih momen ketika ngajar itu cerita-cerita gitu dari siswanya, Kak, tolong ceritain dong, atau Sensei tolong ceritain dong ketika di Jepang gitu. Banyak nggak yang cerita gitu? Banyak sih. Biasanya sih saya sediakan waktu misalkan di akhir-akhir ya, 10 menit terakhir atau 5 menit terakhir masih ada waktu itu buat sesi sharing sih gitu. Jadi siswa-siswa itu saya ajak komunikasi, tujuannya mereka apa sih belajar bahasa Jepang gitu. Misalkan mau kerja, mungkin bisa dikasih insight ke sini. Terus kalau mau kuliah itu juga bisa dikasih insight, bisa dikasih tips-tipsnya, ada beasiswa apa gitu. Jadi bisa sambil sharing gitu. Oh, itu ternyata. Jadi di Jepangkui by Otka ini ada sesi di mana bisa kayak konsultasi lah ya dengan tutor yang sudah berpengalaman di sana gitu ya. Iya. Oke, banyaknya rata-rata ya yang ada Sensei Oscar ajar, mereka itu pengennya ngapain sih ke Jepang tuh? Variasi sih, ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja gitu. Cuman paling banyak sih
mau kuliah sih, Oh, kuliah. pengennya kuliah Pengen ya. kuliah. Oh, S1 atau S2? S1, S1 ya. Iya, Nah, untuk teman-teman mungkin bisa nih, kalau saat ini yang teman-teman pengen, saya baru SMA, iya, pengen S1 di Jepang gimana? Nah, sekaligus dapat belajar bahasa Jepangnya, iya, sekaligus dapat insight-nya. iya, Karena yang paling mahal kan tadi dibilang iya. adalah informasi. Informasinya, betul. Karena pengalaman kan tadi, Iya, selama di Indonesia kan waktu kuliah, yang sulit itu mencari informasi untuk iya, cari kerja kan. betul. Nah, Informasinya. ini udah ada komplit nih. Iya, Belajarnya belajar langsung dapat. dapat dari sensei sudah pengalaman di Jepang, yang keduanya dapat insight juga dan memberikan istilahnya guidance lah ya. Iya, Nah, kira-kira betul. nanti kalau pengen ngambil kuliah di Jepang gimana, Iya. untuk studi gimana, untuk S2 misalnya, atau kamu Hmm. pengen yang karir profesional Hmm. kayak TG ataupun SSW juga Hmm. dikasih tahu ya Jadi kasih tahu. jalur-jalurnya. Iya, betul. Oke. Nah, Jadi ini lebih terarah gitu. nice. Selain itu juga ada fasilitas ini kan ya, dari tim OTK-nya sendiri selalu memberikan masukan atau memberikan minta feedback Oh gitu iya, ya. Nah, itu betul. bermanfaat ya Manfaat sekali. untuk merasa diapain sih ketika diminta saran atau ditelepon gitu. Eksklusif. Eksklusif. Oke. Nah, dari Sensei sendiri nih, kalau OTK sendiri cocok untuk siapa aja nih untuk yang pengen belajar di Jepang tuh ini? Oke, cocok untuk segala ini ya, umur ya, Segala gitu umur. ya. Karena juga saya dari bervariasi, ada yang Hmm. dari masih sekolah sampai yang udah mungkin pensiun, Hmm. itu bisa gitu belajar gitu, dan juga mereka bisa ngikutin gitu. Oke. Jadi bisa lah segala umur, Oke. Kelasnya fleksibel nggak sih? fleksibel. Kenapa bisa fleksibel? Oke, mungkin kalau misalkan nggak bisa ikut juga, minasang juga siswa bisa lihat recordingnya gitu. Oh, oke, Jadi ada recording. iya, jadi bisa sambil ditonton lagi gitu. Kalau misalkan apa namanya, berhalangan hadir bisa ditonton gitu. Kalau jam-jamnya tuh jam berapa sih? Kalau jamnya sih kalau reguler itu Hmm. malam hari sih. Kalau saya platinum dari jam 8 sampai jam 10.15. Tapi kalau private itu by request Wih, dari by request. iya. Bebas gitu. Bebas by request, kemudian dicarikan tutornya gitu. Misalkan saya maunya jam segini dari siswanya gitu, dicarikan tutornya. Yang available tuh siapa aja. Oh, berarti itu nggak dedicated ya? Bisa siapa aja gitu. Yang penting available ya. Iya, penting. Berarti bisa juga yang kelas reguler, yaitu Iya. menggunakan kelas platinum ya, jam berapa? Dari 20 20 sampai 00 sampai 10.15. 10.15. Nah, ini kayaknya cocok ya buat anak-anak yang sekarang yang baru pulang sekolah juga kan, sekolah sekarang pulang jam 5 rata-rata ya. Iya, Untuk SMA kan, SMA. Untuk yang kuliah juga pulang rata-rata jam 6 Iya, lah maksimum nyampe rumah. Masih ada waktu ya, sekitar 2 jam bisa buat teman-teman persiapan untuk mulai belajar ya. Nah, tapi kalau saya super sibuk nih seandainya, saya kan kerja nih di kantoran. iya. Nah, apalagi di Jakarta ya. Kalau di Jakarta itu gini, kerja pulang jam 5, Oke. nyampe rumah bisa sampai setengah 8 malam Oke. atau jam 8. Nah, ada pakai kelas apa cocoknya? Cocoknya sih private ya. Private. Bisa di weekend juga gitu, Oke. Sabtu Minggu gitu. Jadi yang weekday-nya mungkin sibuk kerja, bisa private gitu. Request diminta di hari Sabtu dan Minggu. Kalau untuk kelas grup itu yang reguler, itu setiap hari apa aja sih? Kalau platinum itu dari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Tapi kalau kelas gold, setahu saya di hari Selasa, Kamis, Sabtu deh. Paling banyak tuh di kelas apa? Yang paling yang diminati? Yang diminati sih sejauh ini yang saya tahu mungkin di platinum ya. Platinum ya. Ya karena juga jam belajarnya lebih lama, di 2 jam. Kalau gold setahu saya sih di 90 menit. Sebentar ya. Memang tapi cuma durasi belajarnya Durasinya belajar lamanya ya. Iya. Oke. Dan harinya juga sih. Harinya lebih banyak platinum 4 hari. Dari Sensei Oscar sendiri, kalau untuk yang gold itu untuk siapa? Kalau untuk platinum tuh kira-kira untuk siapa gitu? Oke. Untuk private itu untuk siapa kira-kira, biar teman-teman ada gambaran. Oke. Saya bingung nih, Sensei, saya pilih gold, platinum atau private nih? Oke. Kalau gold itu biasanya mungkin yang agak sedikit sibuk sih. Jadi seminggu itu 3 kali dan belajarnya itu 90 menit. Kemudian karena itu ini ya bersama siswa-siswa yang lain, jadi mungkin bisa kalian interaksi juga sama siswa-siswa yang lain juga. Nah, kalau misalkan platinum mungkin yang ada spare waktunya lebih banyak. Jadi karena fokus ya seminggu itu 4 kali gitu. Jadi memang cocok banget untuk anak-anak yang mau langsung fokus gitu. Fokus belajar karena durasinya lebih lama gitu. Kalau private itu cocok banget untuk orang yang mau lebih fokus lagi dan waktunya terbatas gitu. Paling cocok kalau teman-teman ya sesuaikan dengan Sesuaikan.
jam teman-teman sendiri Iya ya. betul. Pengen kelas gold, platinum, ataukah kelas private gitu. Iya. Namun kalau pengen super fleksibel, gunakan kelas private ya. Iya. Oke. Dari saya sendiri ada pesan nggak yang ingin disampaikan buat teman-teman? Kalau dari saya sih, untuk konsisten itu harus tahu dulu gitu, tujuannya mau apa gitu. Tekadnya dimantepin dulu tujuannya, baru dari situ, susun ini sih rencananya gitu. Rencananya gimana caranya buat dapat tujuannya itu, gitu. Memang awalnya sih harus dipaksa dulu ya, harus terpaksa biar terbiasa. Mungkin bisa diajak pakai bahasa Jepang campuran lah sama Jepang sama Indonesia untuk ngajak atau halo minasan untuk join di kelas aku gitu. Ini apa ajakan gitu. Silakan. もし皆さん、日本語を勉強したいときに、オッカ日本語のクラス、登録してください。お願いします。Artinya apa tuh? Artinya apa tuh? Kalau misalkan mau belajar bahasa Jepang, Oke. Itu bisa join ke Otka gitu, daftar ke Otka. Oh, oke itu artinya ya. Tapi panjang ya. Panjang tapi ini tingkatnya itu ya. Oke, teman-teman podcast semuanya, ini adalah podcast di mana untuk teman-teman yang pengen belajar bahasa Jepang itu seperti apa dan ternyata ya nggak cukup untuk cuman hanya belajar otodidak aja, nggak, sebenarnya nggak cukup. Teman-teman harus menemukan formula bagaimana belajar yang efisien. Dan tapi ya nggak cukup sebenarnya untuk belajar otodidak, tapi teman-teman harus ketahui di polanya. Salah satunya dengan mengikuti kursus ya, karena mereka kursus itu sebenarnya sudah dirancang bagaimana teman-teman itu mengetahui pola, Iya, struktur belajar bahasa Jepang itu seperti apa yang efisien tentunya. Dan memang sesuaikan juga kalau pengen persiapan untuk tujuannya mendapatkan tes yang bagus gitu ya, teman-teman harus fokus ke latihan soal. Iya. Tapi bagi teman-teman yang pengen fokusnya untuk bisa ngomong aja sih, sebenarnya latihannya cuman paling penting adalah praktek. Praktek, betul. Ya, teman-teman harus praktek. Bagaimana prakteknya tadi sudah di-spill ya. Salah satunya teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang pakai VPN-nya, pakai VPN Jepang tentunya. Biar Iya. apa? Biar ngomongnya dengan native speaker ya. Iya, gitu. Nah, ketika sudah latihan, teman-teman jangan lupa konsisten dan jangan lupa untuk berani mencoba berarti ya. Iya, betul. Berani mencoba. Nah, salah satu teman-teman yang bisa dapetin yaitu kelasnya di Jepangkui gitu ya. Jadi teman-teman bisa ikuti kelas di Jepangkui, ada yang kelasnya Gold, Platinum, sama kelasnya yang private yang super fleksibel. Selain itu di Jepangkui juga ada beberapa fasilitas mulai dari modul mungkin ya tadi itu ya, Iya, betul. rekaman, kemudian ada juga fasilitas pelayanan dari customer care-nya ya. Iya, Yang betul, dari selalu, customer. memang namanya customer care, selalu peduli Iya. bagaimana progresnya. Kalaupun ada feedback, langsung diberikan Iya. improvement-nya ya, atau ada perubahannya. Nah, mungkin teman-teman kalau pengen belajar di Jepangkui, jangan lupa kunjungi Instagramnya Jepangkui dan mudah-mudahan bisa temu dengan Sensei Oscar. Nah, selain itu juga di sesi-sesi belajarnya dengan Sensei Oscar ataupun dengan sensei yang lainnya di Jepangkui, teman-teman bisa konsultasi sebenarnya ya. Betul. Karena Betul. biasanya sering ada diberikan ini ya, sesi di mana ya akhir-akhir itu Iya. ngobrol ya, sharing ya. Iya, betul. Nah, Sharing. jadi teman-teman bisa tuh tanya-tanya, karena yang paling penting itu untuk memulai karir di luar negeri atau dalam negeri sebenarnya dapat insight dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Iya. Sepakat nggak, Sensei? Sepakat. Nah, itu yang mahal banget nih. Jadi teman-teman selain belajar bahasa Jepang, nah udah dapat nih, apalagi dari orang sudah berpengalaman. Yang keduanya dapat insight juga. Oh ini nih, kalau teman-teman nggak bisa lolos ini kira-kira gimana ya? Nah itu bisa diberikan masukan untuk bisa mendapatkan beasiswanya, biar bisa dapat pekerjaan itu kayak gimana. Nah nanti dari tutornya akan memberikan masukannya dan ini diberikan secara gratis loh. Asalkan jadi siswa Jepangkui. Apalagi kalau jadi siswanya Sensei Oscar. Thank you banget untuk Sensei Oscar sudah sharing ya bersama Cerita Otka, dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang saat ini yang sedang struggle untuk belajar bahasa Jepang, mudah-mudahan terinspirasi dan bisa memulai karirnya di Jepang, bisa menggunakan program SSW, TG ataupun kerja profesional seperti Sensei Oscar. Oke, bagi teman-teman ya jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi loncengnya ya, karena kita Cerita Otka selalu hadir setiap hari Sabtu jam 19.00 ya. Oke, jangan lupa share video ini ke teman-teman yang membutuhkan, atau teman-teman ya ada saudara, ada siapapun boleh di-share. Nah, jangan lupa juga untuk bagi teman-teman yang pengen kisahnya diangkat di Cerita Otka, ataupun ada orang-orang yang, Kak saya punya pengalaman di luar negeri nih, Kak saya punya tip and trick untuk lolos beasiswa atau cerita apapun yang berkaitan dengan studi dan karir dalam maupun luar negeri, silahkan di komen aja, nanti tim kita akan menghubungi kakaknya. Oke, saya Kang Man, pamit undur diri, sampai jumpa di Cerita Otka selanjutnya. Mata nih.